Dua orang ini memang terkenal tidak berguna, hanya bikin semak dan suka menyerang pemerintah seenak jidat. Syukurin aja deh, mereka berdua gol. Siapa yang berani mubahalah sama saya? Saya tidak menodai agama. Tolong dipahami ini ruang sidang bukan untuk ruang bersumpah ya. Lah saya Pak Hakim, saya udah 3 bulan di penjara Pak Hakim, mengenes sengsara Pak Hakim. Yang model-model gembel-gembel politik, barisan-barisan sakit hati itu memang harus ditangkap, nggak usah dikasih ruang ya, terlalu lama. Resiko ya, dicatat omongan jenengan ya, resiko ya. Oke, Allah yang tahu nanti. Tolong dipahami. Waspada ya Allah. Laknat siapapun ya Allah ya. Yang nantang saya ya Allah. Laknat siapapun saja ya Allah. Tolong ini sidang, saya peringatkan. Nah, iya kan, jelas kan bahwa Sugi Nur ini di dalam persidangan telah menurunkan derajat sumpah mubahalah. Ia menganggap sumpah mubahalah itu dengan logika berpikirnya bahwa sumpah mubahalah itu sama saja dengan sumpah. Jadi Pak Jaksa, Pak Aprianto, kalau sampean bisa membuktikan mendatangkan ijazah aslinya, versi benarnya, 7 hari 7 malam saya minta maaf di media dan tak cium kakinya sampean. Akhirnya mereka kelompok-kelompok barisan sakit hati ini bergerombol melakukan aksi-aksi, memprovokasi masyarakat, memframing seolah-olah tentang ijazah palsu Jokowi ini betul. Bohongnya di mana? Begini, karena tidak mampu mendatangkan bukti. Di mana? Izin di mana? Di buku. Bagaimana keputusan hakim? Belum ada. Belum ada. Musuh negara adalah mereka-mereka itu. Musuh negara ideologi itu adalah mereka-mereka itu yang mengkikis ideologi kita. Sikat, cari kesalahannya, tangkap, jebloskan, selesai. Apa susahnya menghadirkan ijazah asli Anda ke persidangan supaya kami tidak tersiksa? Walah to papa sampean iki menyusahkan diri sendiri loh, menyiksa diri sendiri. Ora kok Pak Jokowi sing menggawe sampean ki tersiksa perkara ijazah wae. Mbok gedhe-gedhekne. Percuma rambutnya putih ya, tapi ilmune ilmu pari semakin lama semakin menunduk, semakin banyak isine. Lagi kok semakin lama semakin kokoh. Asli Anda ke persidangan Siap pasang badan kalau sampai ada apa-apa. Wah, ada jagoan nih. Isolasi di Bareskrim kurang lebih 14 hari tanpa boleh telepon anak istri. Ya, 4. Ini adalah pancingan manusia kucuk residivis dan dimanfaatkan oleh oknum pengacara-pengacara edan ala HTI. Saya langsung address Pak Jokowi. Apa susahnya menghadirkan ijazah asli Anda ke persidangan supaya kami tidak tersiksa? Saudara, tidak ada alasan Jokowi wajib untuk menghadiri persidangan tersangka manusia kucuk residivis pelanggar hukum yang sering kali masuk bui. Anda masih menganggap kami ini sengaja menodai agama, berbohong. Baik. Saksi berpendapat, nggih, saksi berpendapat. Saya cuma berpendapat sengaja atau tidak itu yang menilai hakim. Izin. Nggih. Badut-badutnya Sugi dan Bambang Tri ya tentang ijazah palsu. Jokowi, apa susahnya menghadirkan ijazah asli Anda ke persidangan supaya kami tidak tersiksa? Pak Jokowi tidak mau melayani. Soalnya apa? Dilayani pun tambah dodro. Dikasih hati, minta amlah. Itulah sifat-sifat golonganmu. Ada kepastian hukum, saya siap dihukum apabila Pak Jokowi bisa menunjukkan ijazah aslinya di persidangan. Pak Jokowi, mohon dengan hormat Bapak Presiden yang saya hormati, hadirkan ijazah asli Bapak di persidangan. Buat Bambang Tri, saya ucapkan banyak terima kasih atas kebodohanmu dan kegoblokanmu. Tentang Sugi Nur Raharja atau biasa dipanggil Gus Nur dan Bambang Tri ditahan. Tapi baru-baru ini mereka sedang terlibat cekcok. Untuk saja mereka tidak saling cakar atau jambak-jambakan. Jambak rambut maksudnya. Mereka dikabarkan sempat bertengkar saat ditahan di rutan Polda Jawa Tengah. Kabid Humas Polda Jateng, Kombes Pol M. Iqbal Al-Kudusi,
membenarkan adanya pertengkaran antara Suginur dan Bambang Tri ketika di rutan. Dia, Suginur maksud saya, kesal. Gara-gara meliput Bambang Tri, akhirnya dia ikut diproses hukum katanya. Setelah pertengkaran tersebut, Suginur dipindah ke sel yang baru ditempati dengan 5 tahanan lain. Untung saja dipindahkan ke sel lain. Ternyata Suginur nyesal ikutan makan getah sehingga masuk tuh barang. Kalau ditanya pada netizen sih maunya mereka disediakan ring ektagon biar mereka baku hantam sepuasnya. 2 orang ini memang terkenal tidak berguna. Hanya bikin semak dan suka menyerang pemerintah seenak jidat. Syukurin aja deh, mereka berdua gol. Awal kesialan yang dialami Bambang Tri dan Suginur adalah ketika mereka dilaporkan oleh seorang bernama Dodo Badulowi dengan sangkaan pasal 156A huruf A KUHP tentang penistaan agama, pasal 45A ayat 2 Junto, pasal 28 ayat 2 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik tentang ujaran kebencian berdasarkan SARA. Akhirnya Bambang Tri ditangkap terkait narasumber, pembicara, pengelola, pemilik, pengguna dan atau yang menguasai akun YouTube Gusnur 13 Official tentang ujaran kebencian berdasarkan SARA atau penistaan agama. Dia ditangkap karena kasus lain, tapi ada yang memelintir dengan mengatakan dia ditangkap karena mempermasalahkan ijazah Jokowi. Dia sempat mengajukan gugatan terkait keaslian ijazah Jokowi ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada Oktober lalu. Orang tak jelas ini sebelumnya juga pernah ditahan penyidik Bareskrim Polri pada Desember 2016 yang lalu terkait buku Jokowi Undercover yang diduga hanya berisi dugaan saja. Seperti kata pepatah, orang bobrok akan selalu berkumpul dengan orang bobrok lainnya. Kalau Suginur nyesal karena Bambang Tri menjerumuskannya, siapa suruh kepo dan meliput Bambang Tri sang pengangguran alias mantan wartawan bodrek gadungan. Ini sebenarnya salah Suginur sendiri. Ngapain sih deket-deket sama Bambang Tri? Karena dia bangga ada orang yang berani menantang Jokowi. Bahkan berani menggugat keaslian ijazah Jokowi. Mindset orang-orang seperti Suginur sangat gampang ditebak. Karena saking bencinya ketika ada orang yang sejalan, sikat, dirangkul. Ada orang yang berani melawan Jokowi, pasti akan dipuji dan dimuliakan. Makanya dia mau dekati Bambang Tri supaya bisa di-endorse ke kelompoknya sendiri. Dia mau kehebatan Bambang Tri tersebar dan bergaung sampai ke seluruh Indonesia. Maklum saja, kelakuan mereka mudah ditebak. Ada isu yang bisa memojokkan Jokowi, orang-orang seperti Suginur pasti muncul dengan cepat. Tujuannya apa sih? Biar dapat panggung. Biar kelompok-kelompok yang kontra dengan Jokowi bisa memanggil untuk pengajian. Tapi munafiknya, ya kena masalah, malah ngamuk dan salahkan orang lain. Lucu aja sih orang kayak Bambang Tri diliput dan dijadiin konten. Orang tak jelas dijadiin konten dan narasumbernya adalah rumus mengundang masalah. Salah sendiri tidak teliti dulu kontennya seperti apa dan gimana dampaknya. Main langsung sambar kemana-mana. Setelah kena masalah baru saling menyalahkan. Sudah tahu Bambang Tri berulang kali bikin ulang. Tak mungkin Suginur tak tahu. Dia cuma mau beri panggung buat Bambang Tri. Syukurin aja kehidupan di penjara. Toh Suginur juga nggak kapok-kapok masuk penjara. Mereka ini memang sudah tabiatnya begitu. Bikin emosi orang gitu. Sesama kelompok pun bisa bertengkar dan saling cakar-cakaran. Kelompok mereka ini rentan dan tidak solid. Solid pada saat kuat, begitu lemah dan kena masalah, mereka bakal rontok dengan sendirinya. Bagai daun pohon gugur di musim gugur. Mereka tidak segan saling menerkam jika ada masalah. Begitulah kira-kira tingkah lucu mereka yang cocok dijadikan sebagai studi case bagi orang yang mau waras. Kalau mau tidak waras, syaratnya mudah. Cukup maki-maki pemerintah dan gugat apapun yang bisa digugat. Jokowi jatuh ke selokan pun kalau bisa digugat karena telah menistakan selokan. Ya model-model begini pasti dukungannya
pemimpin yang kayak Wan Ambruk ya, Jokowi sangat dibenci mereka, dan baru kali inilah presiden bisa mereka permainkan seenak jidat. Bagaimana menurut Anda, Drun? Drun, Kak Drun?